Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pertemuan kita yang ke-8 ini, insyaallah kita akan melanjutkan materi sambil mengingat-ingat materi yang lalu. Semoga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi bekal kita di hidup di dunia, terlebih lagi kelak nanti di hari kemudian. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sekalian, dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah, banyak hal yang perlu Anda ketahui bahwa kita sebagai pelajar Muhammadiyah atau siswa yang belajar di sekolah Muhammadiyah harus menjadi contoh dan teladan di masyarakat. Karena itu salah satu bagian yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita bersikap adil di dalam masyarakat. Kata adil dalam bahasa Arab atau mungkin yang sering kita dengar bahasa Indonesia itu, adil itu diartikan sebagai sesuatu tidak berat sebelah atau sama berat, tidak mementingkan satu dari yang lain. Kemudian adil itu juga bisa diartikan bahwa berpihak kepada kebenaran. Jadi kalau anak-anakku melakukan sesuatu aktivitas dan itu adalah sesuatu kebenaran, maka itu juga termasuk dalam kategori adil. Atau berbuat sepatutnya. Ya, apa itu yang dimaksud sepatutnya? Semestinya. Atau tidak sewenang-wenang. Kalau kita lihat pengertian dari adil itu, pada dasarnya kita dapat memahami bahwa itu wajib dilakukan oleh setiap individu, karena adil menjadi sebuah harapan besar bagi setiap individu untuk meraih ketenangan. Orang yang tidak berlaku adil itu agak susah untuk mendapatkan ketenangan, karena selalu dihantui oleh rasa bersalah. Misalnya, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda tahu bahwa ini perbuatan salah, tetapi Anda tetap melaksanakan, maka itu tidak mendatangkan ketenangan. Karena seorang yang disakiti hatinya, maka tentu tidak akan merasa atau tidak akan melupakan begitu saja. Jadi misalnya Anda mengambil haknya temannya, ya pasti temannya akan mengingat, oh si fulan itu kelakuannya seperti ini. Nah, itu bisa. Karena itu rasa kepercayaan seseorang itu diawali dengan sikap adilnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu adalah contoh tauladan yang adil. Ya, masih ingat Anda bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mempersatukan kaum Quraisy ketika mau mengangkat batu di Makkah, ya, batu Hajar al-Aswad. Ketika mau digeser, itu Rasulullah SAW supaya adil, dia mengatakan, ambil kain
lalu sama-sama mengangkat, Rasulullah mengangkat naik ke kain itu batu, lalu semua pemuka-pemuka masyarakat di zaman itu masing-masing mengambil bagian dari kain itu, lalu ia mengangkat bersama-sama. Itu bagian dari contoh adil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, manusia yang telah diciptakan sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu berhubungan dengan orang lain. Jadi kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sehebat apapun orang, maka pasti dia butuh orang lain. Ya, kalau ada orang mengatakan, nah saya bisa melakukan sesuatu tanpa dibantu oleh orang lain, ya itu adalah mustahil. Contohnya, kalau kita mengatakan bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, pakaian yang kita pakai misalnya, itu juga adalah bantuan orang lain. Karena kita tidak punya pabrik kain, atau mungkin kita ada lagi, mungkin kita punya kain, kita tidak tahu menjahit, tidak tahu membentuknya, maka butuh orang lain. Ya, kalau kita mungkin punya pabrik, punya keahlian untuk buat baju misalnya, tetapi kita tidak punya bahan baku, itu juga harus butuh orang lain. Maka kita diharapkan untuk salah satu sikap yang kita harus utamakan adalah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, yaitu berlaku adil. Karena dengan berlaku adil, kata Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran, itu akan mengantarkan kita lebih dekat kepada takwa. Idilu wa akrabu littaqwa. Dalam Al-Quran terdapat kesinambungan antara adil dengan amanah. Ini juga, misalnya Anda diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk belajar, sekolah, tetapi Anda tidak melakukan dengan serius atau dengan tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka itu termasuk Anda tidak melakukan kegiatan yang adil. Selain itu pula, berbuat adil juga akan mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi orang beriman itu wajib untuk berlaku adil. Bahkan Pancasila juga itu mencita-citakan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di dalam Pancasila itu yang merupakan hasil pemikiran dari orang-orang jeniusnya Indonesia di masa lalu, termasuk para ulama-ulama, itu mengatakan bahwa salah satu tujuan atau cita-cita yang ingin dilakukan atau ingin didapatkan oleh bangsa ini adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil juga termasuk dalam nama-nama Allah, kayak dalam Asmaul Husna. Mungkin Anda yang sudah hafal Asmaul Husna, yaitu Al-Adal. Ya, karena itu dengan banyak bersikap adil terhadap sesuatu, maka memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berada di jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sangat jelas perintah melakukan keadilan ini di dalam Al-Quran. Sementara Muhammadiyah ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan al-hadis yang sahih. Karena itu sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat. Jika sebuah daerah atau sebuah pemerintahan tidak dilakukan atau tidak diberlakukan hukum-hukum dengan adil, maka itu adalah tanda-tanda kehancuran. Ya, anak-anakku sekalian, ya,
kalau amanah tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak adil dalam sebuah negara, atau paling kecil misalnya dalam rumah tangga, jika dalam rumah tangga ini tidak dilaksanakan itu prinsip keadilan, misalnya orang tua tidak berlaku adil kepada anaknya, atau anak juga tidak berlaku adil kepada orang tua, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan bisa terwujud. Selanjutnya, berlaku adil dalam masyarakat adalah menempatkan orang pada tempatnya dan berperilaku yang sesuai keadaan, atau perilakunya itu layak, ada tuntunannya, benar dalam memberikan hak orang lain, dan jujur serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Itu bagian dari berlaku adil dalam masyarakat. Jadi saya ulangi, berlaku adil dalam masyarakat adalah menempatkan orang lain pada tempat dan perilaku yang sesuai, kemudian layak, benar, memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, serta tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Sebagai warga Muhammadiyah, maka sikap adil dalam bermasyarakat itu sangat penting. Jangan sampai kita sebagai warga Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah dicap di masyarakat berlaku tidak adil, karena kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita membiasakan berlaku adil, orang akan mempercayai pada kita. Orang akan mengatakan, oh si fulan itu jujur, karena ia jujur, karena kita jujur misalnya, maka orang tidak segan-segan memberikan amanah kepada kita. Karena itu, maka ketika keadilan diterapkan dalam masyarakat, tentu keadilan juga akan kembali lagi kepada individu masing-masing. Itu tadi, kalau kita berlaku adil kepada orang, itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Masyarakat akan menilai kita sebagai orang yang jujur dan adil. Begitu pula Muhammadiyah yang sejak awal telah menetapkan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam berdakwah. Di antara contoh keadilan dalam bermasyarakat, mungkin Anda biasa lihat, apa itu? Tidak memihak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu masalah, tidak memihak. Biar itu misalnya keluarga, biar itu teman, kalau dia salah maka harus dinyatakan salah. Dalam sebuah masyarakat kecil maupun skala besar, tentu ada momen atau ada waktu-waktu tertentu yang dibutuhkan kita memilih. Misalnya ketika misalnya teman kita punya masalah, kita tahu bahwa teman kita ada di posisi yang salah, maka jangan mengatakan solidaritas. Kita harus bantu karena solidaritas. Boleh kita membantu teman, cara membantunya adalah bagaimana meluruskan, bagaimana membenarkan kelakuannya. Kalau kelakuannya salah, bagaimana supaya dia berada di jalan yang benar. Karena itu dalam masyarakat kita dilarang untuk berlaku curang, karena itu lawan daripada adil itu adalah curang. Maka dalam memutuskan dan memilih, kalau kita diberikan pilihan, sebuah pilihan aspek kebenarannya itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Itulah yang menjadi pilihan yang wajib bagi orang-orang yang beriman, termasuk kepada kader-kader Muhammadiyah.
Jadi keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan pada ego pribadi, bukan karena keluarga, bukan karena satu sekolah sudah salah tetap didukung dengan alasan solidaritas. Ya, solidaritas dalam kesalahan itu tidak boleh. Nah, yang dibolehkan adalah solidaritas dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, tadi menolonglah kita, tetapi yang dilakukan tolong menolong itu adalah tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya, jangan tolong menolong untuk mengambil haknya orang. Jangan tolong menolong tetapi haknya orang diambil. Itu salah. Jadi misalnya kalau di sekolah kita mau tolong teman tetapi lihat dulu apakah layak atau boleh dia ditolong atau tidak. Kemudian contoh lain, berpihak kepada kebenaran. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang menjadi putusan kita adalah yang benar. Keadilan sangat terkait dengan keputusan sebuah pilihan. Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran yang abadi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau Al-Quran mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, maka yang bolehlah yang dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Jangan karena mau mengangkat diri kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau ada orang juga seperti ini sibuk untuk mencari kesalahannya orang untuk mengangkat dirinya. Itu tidak boleh. Sebagai kader Muhammadiyah yang baik, jangan kesalahannya orang yang dijadikan acuan untuk menjadi diri kita baik. Karena sesungguhnya kata orang bijak, orang yang mencari kesalahannya orang supaya dirinya terlihat baik, itu adalah sesungguhnya dirinya yang tidak baik. Kemudian adil itu tidak sewenang-wenang. Ya, jangan mentang-mentang kita yang punya kekuasaan atau kita punya kekuatan di situ, orang lain diambil haknya. Jadi sewenang-wenang itu adalah merupakan lawan daripada keadilan. Ya, kalau sewenang-wenang yang kita lakukan berarti kita tidak adil. Sikap sewenang-wenang adalah mengambil keputusan berdasarkan kemauan dan keinginan diri pribadi. Ya, kalau kita memutuskan sesuatu hanya karena dengan keputusan itu mendatangkan keuntungan bagi kita, padahal kita tahu bahwa itu salah, maka itu adalah sebuah kesewenang-wenangan. Ya, anak-anakku sekalian, jadi kami ulangi bahwa berlaku adil itu adalah tidak berat sebelah, selalu berada dalam kebenaran, berada dalam kejujuran, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi ada orang mengatakan adil itu sama banyak. Tidak semestinya, atau tidak seharusnya bahwa nanti sama banyak baru adil, tidak. Ya. Karena boleh jadi keadilan di situ dituntut adalah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya anak-anakku sekalian di rumah menuntut keadilan di orang tuanya. Anda mungkin bersaudara ada 3, kakak Anda mungkin sudah kuliah, ada yang SMA, Anda SMP. Ya, begitu saudara Anda misalnya meminta uang untuk biaya pendidikan yang sementara kuliah, diberikan misalnya 4 juta. Ya, Anda juga ingin kalau dikasih 4 juta. Karena menganggap bahwa tidak adil kalau kakaknya dikasih 4 juta,
Anda dikasih 500 atau dikasih 1 juta. Padahal justru di situ adilnya, karena mungkin kakaknya lebih tinggi pembayarannya, lebih tinggi kebutuhan pendidikannya daripada Anda. Jadi tidak harus sama banyak baru dikatakan itu adil. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita lihat di materi selanjutnya adalah toleransi menurut prinsip ajaran Islam. Ya. Dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah itu ada tercantum toleransi menurut prinsip ajaran Islam. Ya, kalau anakku mungkin pernah mendengar kata toleransi. Dalam kehidupan kita ini, dalam sebuah masyarakat itu diperlukan sikap menghargai atau toleransi. Jadi kata lain daripada toleransi itu sebenarnya adalah menghargai. Termasuk jika berbeda pendapat, berbeda keyakinan, atau ada perbedaan prinsip yang lain. Dalam bahasa Arab kata toleransi disebut tasamu. Ya. Apa itu tasamu? Kalau diartikan adalah sikap lapang dada. Ya. Mudah menerima, ya. Atau murah hati. Suka berderma. Apa itu berderma? Suka memberi, ya. Tidak menganggap bahwa dirinya saja yang benar. Itu namanya tasamu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, anak-anak sekalian, kalau bahasa Indonesia itu mengartikan bahwa toleransi adalah sifat atau sikap menghargai. Itu membolehkan pendapat atau pandangan orang lain, kepercayaan, misalnya kebiasaan dan kelakuan yang lain, atau bertentangan dengan kebiasaan kita sendiri. Ya, anak-anak sekalian, berdasarkan pengertian yang dua tadi, bahasa Arab dan bahasa Indonesia, maka dapat dipahami bahwa sikap perbedaan adalah sesuatu keniscayaan. Ya, apa itu keniscayaan? Adalah keharusan. Bahkan orang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Jadi selalu memang ada perbedaan. Ya, yang menjadi persoalan adalah jangan sampai perbedaan itu membuat perpecahan. Islam mengajarkan bahwa jangan perbedaan yang membuat kita bercerai-berai. Ya. Karena itu maka dibutuhkan sikap. Apa yang dibutuhkan sikap itu adalah sikap tawaddu atau sikap merendah diri, sikap toleransi, yaitu menghargai pendapat dan pemikiran orang lain. Ya, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal pendiriannya itu sudah menanamkan sifat toleransi bagi para jamaahnya. Kemudian selama perkembangannya, dakwah Muhammadiyah selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Maka tidak diragukan lagi terdapat banyak perbedaan dengan organisasi lain misalnya yang tidak semanhaj atau tidak sejalan dengan pemahaman Muhammadiyah. Ya, tetapi Muhammadiyah tetap mengutamakan sikap toleransi dengan organisasi lainnya. Sehingga dengan toleransi ini, anak-anak sekalian, Muhammadiyah itu menghindari terjadinya perselisihan. Begitu pula dengan pemeluk agama lain. Muhammadiyah tetap mengutamakan sikap toleransi. Lihatlah misalnya anak-anak sekalian, ya, sekolah-sekolah atau amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan misalnya, maka tidak semua yang menikmati itu adalah orang-orang Islam.
Ya, misalnya di Papua, ya, di Papua sana ada perguruan tinggi atau ada sekolah Muhammadiyah yang lebih banyak siswa atau mahasiswa non muslimnya daripada orang muslim. Bukan berarti bahwa kalau lebih banyak begitu tidak diterima. Ya, Muhammadiyah tetap menerima itu, tetap mendahulukan asas kemanusiaan. Jadi sikap Muhammadiyah ini tentu berdasarkan kepada Al-Quran, di mana ada misalnya 5 prinsip toleransi dengan agama lain menurut Islam. Yang mana itu? Yang pertama, Islam memuliakan dan tidak merendahkan pemeluk agama lain. Jadi sepatutnya ialah warga Muhammadiyah tidak boleh menghina agama lain. Karena Islam ini mengajarkan untuk juga memuliakan dan tidak merendahkan pemeluk agama lain. Karena Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai ras, berbagai suku, bangsa, warna kulit, dan juga agama. Karena itu hak kemuliaan sebagai manusia ciptaan Allah wajib dilindungi dan dipelihara. Kemudian prinsip yang kedua, Islam itu selalu mengapresiasi keragaman agama dan berlapang dada. Karena itu perbedaan keyakinan dan agama merupakan sesuatu kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya setiap individu menyadari itu. Ya, anak-anakku sekalian, misalnya kalau Anda tidak dilarang untuk berkawan dengan orang-orang yang non muslim, namun perlu diingat, jangan sampai anak-anak sekalian itu terpengaruh dengan ajaran agamanya. Karena itu Anda dituntut untuk memperbaiki tauhid. Ya, makanya di Muhammadiyah itu selalu diajarkan bagaimana memperkuat tauhid. Dalam hal-hal muamalah, ya silakan bekerja sama dengan siapa saja, tetapi dalam hal akidah itu agama atau Muhammadiyah ini mengingatkan untuk tidak melakukan kerjasama dalam hal akidah. Kemudian prinsip yang ketiga, Islam memupuk persaudaraan dalam hal kemanusiaan. Jadi tidak melihat bahwa dia siapa dan tempatnya di mana, asalnya dari mana, tetapi kalau dia manusia, Islam ini mengajarkan tetap karena dia adalah makhluk Allah, maka harus tetap dicari persaudaraan. Islam mengajarkan tentang komitmen persaudaraan kemanusiaan bagi pemeluk agama apapun secara adil dan sebatas pada kerjasama urusan dunia, jadi urusan muamalah, tanpa ada unsur pencampuran atau menggabungkan dua agama atau lebih. Kemudian prinsip yang selanjutnya, Islam berkata jujur, amanah, dan menyeru pada kemuliaan akhlak. Jadi itu prinsipnya, ya, berpegang pada sikap jujur dan amanah pada ajaran agama masing-masing. Ya, misalnya agama Islam melakukan sedangkan kejujurannya, agama Kristen misalnya dengan aturan kejujurannya, dan agama Buddha juga dengan aturan-aturan agamanya, maka itu harus tetap saling menghargai. Meskipun dengan agama lain, tetap harus jujur, amanah, dan mengajak pada perbaikan akhlak. Karena yakin dan percaya bahwa tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kepada keburukan. Hanya yang membedakan adalah tauhidnya masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, itu adalah bagian daripada berlaku adil di dalam bermasyarakat, kemudian toleransi di dalam bermasyarakat.
Kemudian selanjutnya Nanda, kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian hidup di tempat atau tinggal di wilayah Indonesia ini yang subur, yang mungkin segala fasilitas ada. Bahkan wilayah negara Indonesia ini dikatakan sebagai negara yang ada nyanyi orang pramuka itu atau orang HW mungkin, bahwa tongkat saja yang ditancapkan di bumi Indonesia ini tetap akan tumbuh. Ya, apalagi kalau memang tumbuhan yang mau ditumbuhkan. Muhammadiyah dengan gerakan Islam melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dengan maksud tujuan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi perlu diketahui Anda, mengapa Muhammadiyah ini membuat pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Tujuannya adalah bagaimana Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi 4 bagian yang besar yang diatur dalam agama ini, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Maka tidak heran kemudian ketika Rasulullah mengatakan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu dituntut kepada anak-anakku sekalian, semoga dengan kita belajar di Muhammadiyah, sekolah di Muhammadiyah, bergaul dengan orang-orang Muhammadiyah, kita bisa menjaga akidah, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, dan pandai dalam bermuamalah duniawi, yang merupakan salah satu kesatuan yang utuh dalam dilaksanakan dalam kehidupan baik perseorangan maupun secara kolektif. Dengan mengembang misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dan misi serta fungsi melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak heran kemudian kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi tokoh penggerak pembangunan dalam negara. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah mengambil bagian dalam pendirian negara dan bangsa Indonesia ini. Karena peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian dan keyakinan serta cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu tercantum dalam Hita Perjuangan Muhammadiyah, menjadi wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan Ba'datun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Anak-anakku sekalian, mungkin ini pertemuan kita pada hari ini, dan silakan nanti dibuka bukunya atau buku kemuhammadiyahan, ada di halaman 148, beberapa contoh-contoh tugas, atau kemudian ada indikator yang harus dicapai atau diketahui oleh anak-anakku sekalian di halaman 150. Kemudian mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa selalu
sehat walafiat. Yang terpenting adalah jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Ananda sekalian dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar di SMP Muhammadiyah, SMP Unismu ini. Paling tidak diinginkan adalah supaya Ananda memiliki akhlak yang baik, memiliki kreativitas yang kelak bisa menjadi panutan di lingkungan masyarakat sebagai perwujudan kader-kader Muhammadiyah di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita adalah ilmu yang berberkah. Karena itu Ananda sekalian, kami selalu mengingatkan doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang sering diminta oleh Rasulullah di subuh hari adalah meminta ilmu yang berberkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Mudah-mudahan Ananda sekalian sehat walafiat, dan kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.